Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya anas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian rahimahullah, nomor batas yang saya batasi untuk kitab Riyadhus Shalihin masih di bab 143 di kitab saya, tentang disukainya orang berjabat tangan ketika bertemu dan seterusnya itu. Sudah saya bacakan dua hadis kemarin. Di hadis yang ke 886 yang kemarin telah saya bacakan, yang berkenaan tentang jabat tangan yang orang Bani Asy'ariyun itu adalah yang sebelum ada penetapan tentang sunnah jabat tangan ini, memang di kalangan mereka itu ada tradisi jabat tangan sebagaimana di negara Indonesia ini, bahkan di dunia ini orang-orang kafir saja ketemu jabat tangan. Cuman bedanya kita berjabat tangan ada keutamaan dan ada fadilah, sementara mereka tidak ada keutamaan, tidak ada fadilah. Karena yang mereka jalankan itu hanya sekedar tradisi saja, bukan karena mengikuti sunnah, bukan. Mereka tidak paham sunnah. Ini sekalian ingatkan, apalagi di bulan-bulan ini, di bulan Rabiul Awal, orang masya Allah, acara-acara karena senang dengan mengenang atau memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak salah. Ini saya tampilkan ya, kalau orang mangan rasanya enak, ya. Tapi orang yang manfaatnya enak cuma tidak ada gizinya. Jadi dengan acara senang guyung-guyung, ya. Acara mereka lucu deh. Tapi setelah itu sebenarnya manfaatnya apa mau lucu. Acara gitu, seremonial aja. Nah kita tidak begitu. Cara kajian kita itu ya minum jamu jadi, tapi ya rasanya badan seperti itu. Ya mereka itu adalah sudah benar kita. Dia tahu Allah Ta'ala itu mengutus itu apa, Nabi Muhammad itu lahir apa, ya. Dan urusan sendiri-sendiri ini. Dan kita lanjutkan saja bab 887. Wa anil Barokhi radhiyallahu anhu qala, dan dari Barok, sebutan Barok ini adalah Barok bin Azib. Artinya Barok anaknya Pak Azib. Mudah-mudahan Allah beridhoi kepadanya. Qala, berkata Barok bin Azib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yang takiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla an yahtarifa. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah dua orang muslim itu mereka keduanya berjumpa
Fayatasofahani, maka keduanya itu saling berjabat tangan. Illa ghufiralahum. Jadi bisa diteni. Kalau di awalnya ma, pasti akhirnya ada ilah, itu mana menjadi tidak artinya. Tidaklah dari dua orang muslim yang kedua itu berjumpa, maka keduanya itu berjabat tangan ila ghufiralahuma qabla an yahtariqo, kecuali akan diampunkan keduanya itu, artinya dosanya yang diampunkan sebelum bahwasanya keduanya itu berpisah. Ada bagian berpisah dari jabat tangannya, ada yang memakai berpisah sampai tidak ketemu lagi, artinya ya sudah pisah betul, tidak satu majelis lagi, tidak duduk bersama, tidak berhadapan. Dua-duanya bisa dipakai. Tinggal kita mengikuti yang mana misalkan begitu. Karena apa, dua-duanya berdalil berpisah. Jadi berpisah tangan itu kan urusannya jabat tangan. Jabat tangannya dimaksudkan pisah itu, pisah tangannya itu bagian itu. Yang satunya tidak langsung pisah, itu pisah jabat tangan ketemu, masih bertemu sebelum berpisah keduanya ya masih dalam ampunan Allah Ta'ala. Sebetulnya kita orang-orang muslim ini, Masya Allah ya, belas kasihnya Allah Ta'ala ini. Kita berwudu misalnya ya wudu, dosa yang ketika basuh telapak tangan ini, dosa yang ada di telapak tangan ini rontok, tangan juga begitu, muka juga begitu, ditambah ini jabat tangan, nah, kan merontokkan dosa-dosa yang itulah mestinya ya dosa-dosa ringan, maksudnya bukan dosa-dosa yang besar, bukan dosa apa namanya mencuri, bukan zina, apalagi musyrik dan tidak seperti itu. Tapi ya dosa-dosa mungkin ya pandangan atau yang lainnya, atau mungkin ya perkara-perkara yang tidak dianggap dosa-dosa yang besar, diampunkan misalnya. Rawi Abu Dawud di isnadin shahihin. Itu ada Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi inilah kok kita mau Rawi Abu Dawud itu di atasnya. Bahkan Abu Dawud jabat tangan ya, jabat tangan lepas, maka waktu itu jabat tangannya ya lama. Jabat tangan itu sak wajah sewajarnya saja. Ada perkara-perkara memang dilakukan agak ringan, tetapi pahalanya sama dengan yang berat, memang ada. Contoh yang lain ya, sholat sunat misalkan, itu ada hadis sholat qobla Jumat, gitu. Setelah sholat Jumat itu di masjid 4 rakaat, tapi di rumah 2 rakaat. Kemudian ulama hadis menganggap karena baik-baiknya sholat sunnah itu sebetulnya dilakukan di rumah, maka 2 rakaat ini pahalanya sama dengan 4 rakaat misalkan. Tapi kalau di rumah 4 rakaat boleh, artinya sholat sunnah itu dilakukan seberapa pun boleh. Ini contoh saja, ini contoh. Begitu pula jabat tangan itu, jabat tangan. Lah bagaimana dengan jabat tangan sama orang kafir? Sama orang kafir. Yang kafir ya mungkin orang kafir itu diampuni dosanya. Sebagai pendapat kalian ini, kalau kita berjabat dengan orang-orang kafir itu, ya pendapat mereka, ini namanya pendapat dan pola gimana sajanya, tidak ada pahalanya. Ada bagian pahala buat kita, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan salam, yang salam memang dilarang. Itu pendapat mereka. Yang jelas kalau di sini kan hadisnya disebutkan min muslimah ini, orang muslim keduanya, bukan satunya kafir, bukan. Di luar pembahasan seperti itu. Nah, maka
ternyata jabat tangan yang kita kenal dari sejak kita lahir, ya, ternyata bukan hanya sekedar tradisi atau adat kebiasaan ketika berjumpa sama saudara atau temannya, tapi ternyata diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahalanya di sini karena mengikuti Nabi. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas bin Malik, qala rajulun, berkatalah seseorang, disebutkan rajul ini kepada seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yaqa'ahu, seseorang dari kalangan kami ini artinya orang musyrik, dia itu berjumpa pada saudaranya, al-sadiqahu, atau teman dekatnya, jumpa teman dekatnya atau saudaranya. Ayat hamilahu, apakah kami menurunkan badan, membungkuk, apakah kami membungkukkan badan lahu buatnya, buat akhor atau sodiknya tadi, buat saudaranya atau temannya tadi. Kalau bersama Nabi, lah bijak. Kalau berkata si rojul ini, apa yang tazimu, apakah dia harus memeluknya, wayukok biru, dan dia menciumnya. Kolan, bersabda Nabi, lah bijak. Kolan berkata rajul, fayak kudu biadihi, maka apakah dia memegang tangannya, wa yusofiku, dan menjaga tangannya. Qala, bersabda Nabi, na'am, ya. Rawahu Tirmidzi, berada dari sini Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan Tirmidzi ini menganggap hadis ini hadis yang baik, hadis yang hasan. Ini artinya ya di bawahnya sahih. Sebetulnya hadis itu sahih dhaif. Kemudian Tirmidzi ini menilai hasan karena hadisnya ini senada dengan hadis-hadis yang mampu, senada dengan hadis-hadis yang sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau berdalil sama ini saja ya tidak, karena nanti banyak mengomentari di beberapa ahli hadis ini dengan hadis yang dhaif. Apakah hadis dhaif itu semuanya tidak bisa dipakai? Ya tergantung kedhaifannya. Ini di mustalah hadis, saya sampai sekarang kalau diminta untuk mengajarkan mustalah hadis juga tidak ada kemampuan soal itu, karena belajarnya tidak selesai. Bahkan kita itu berjilid-jilid belajar tidak selesai. Kalau berhenti di tengah jalan, ya pada tengah jalan membuat repot. Tapi saya punya teman yang bisa mengajikan itu. Dan saya mengatakan hasan, mengatakan dhaif itu dari mana? Tinggal baca saja. Tenangnya dia ya. Orang-orang yang misalkan saya baca hadis, Syekh Al-Albani mendoakan hadis, saya bukan itu, karena saya menganggap Syekh Al-Albani kan orang-orang ahli hadis. Walaupun di sisi lain memang katanya orang ini ada kekurangan dan ada kelebihan, tapi kelebihannya Masya Allah kelebihan hadis. Tapi yang lainnya saya masih menjadi rujukan. Kalau saya Al-Albani itu saya anggap, kalau dalam pilihan hadis saya anggap menjadi rujukan sampai sekarang. Di kitabnya ada di kitab pendapat itu. Nah, hadis ini ada seseorang itu berjumpa saudaranya,
atau teman dekatnya. Kemudian menanyakan kepada Nabi, apakah harus membunuhkan? Orang Jawa itu hukum. Itu ada kebiasaan. Ada bagian-bagian yang membungkuk itu dianggap tidak boleh. Bahkan salah satu orang yang memberikan ilmu kepada saya, termasuk orang-orang yang belajar bela diri sampai Weten itu tidak boleh. Itu tasabuh dengan orang-orang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah dalam penyembahan selain Allah itu kegiatannya seperti itu, modelnya seperti itu. Cara penghormatan dalam Islam itu tidak seperti itu, ada tersendiri. Kenapa kita punya aturan sendiri mengerjakan atau mengamalkan aturan orang lain? Kenapa Islam ini punya aturan sendiri, kemudian orang mengambil aturan selain Islam? Pokok kurang, kan tidak. Sementara orang menjalankan din ini dengan kemampuan yang ada ini diganjar oleh Allah Ta'ala, sementara menjalankan aturan mereka itu tidak ada pahalanya, bahkan mungkin malah itu tadi tasabuh. Man tasabah bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengirit-iritkan, mencontoh-contohkan dengan satu kaum, dia termasuk kaum itu. Mana lagi menjadi sana membukukan. Nah, bagaimana sejarah tradisi jejak pembukuan kalau di satu tempat ini ada bagian-bagian yang tidak kelewat batas, boleh saja, tapi tidak menunjukkan dengan penyembahan kepada berhala, hanya pada berhala. Maka dalam konteks hadis ini pembukuan itu ketika ditanyakan dalam hadis ini dari Rasul tidak akan kelak, tidak. Tapi sekedar pembukuan yang tidak sampai tasabuh kepada mereka, ya kepada mereka itu maksudnya sampai luar biasa di dulu sampai dulu, masya Allah itu ya. Kalau biasa-biasa saja, saya kira penghormatan misalkan tadi masih batas-batas kebolehan, misalkan. Tapi kalau sampai langit itu ya tidak gitu. Dan itu jadi kebiasaan. Orang apa namanya bila diri itu. Kemudian bagaimana? Apakah memeluk kemudian mencium? Memeluk itu kemudian sampai rangkul-rangkulan, ambung-ambungan gitu ya. Tapi di sini artinya tidak perlu begitu. Benar, tak ijani ngono tenang, buat gue dengan kosong. Karena apa? Ya, naamnya Nabi itu kadang-kadang menjadikan salah satu syariat yang ada, terus menjadikan berat kepada umatnya. Tapi sebenarnya gampang sampai. Walaupun nanti akan kita baca di hadis-hadis yang lain, tidak di sini ya. Kita akan tambahkan ada artinya seperti itu. Itu pun kalau hadis syafaat misalnya. Wallahu. Tapi kok jatuhnya sampai haram itu juga tidak semacam ini. Cuma memeluk, mencium gitu. Tapi kalau memeluk, mencium di maknanya dengan yang lain, kayak orang-orang yang diciumkan, sudah ada katanya di kiriman di BRD bukan dua di Seragen itu menyuarakan untuk menolak supaya disahkan undang-undang LGBT. Kalau pelukannya, ciumannya seperti itu, suka sama suka sebagaimana seorang perempuan kepada laki-laki, yojo kan gitu. Ya, tapi berbeda lagi. Dan itu dosanya masya Allah. Dosanya masya Allah. Dulu pernah
dihujani batu. Nah, itu ya. Yang dimaksud sini karena memeluk dan ciuman karena belas kasihnya. Dan ciuman bukan buka. Dan mereka sendiri ketika kehidupan saja istrinya Habib Rizik Sihab meninggal itu kan beliau juga kedatangan tamu-tamu tokoh-tokoh juga rangkulan ciuman. Itu praktek yang dipraktekkan mereka dan kita tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan praktekan sama di Lombok dan di Lombok. Dua-duanya kita bisa ambil. Banyak orang-orang yang menjadikan satu pegangan cuma bukan tokoh melakukan itu. Nah, kita itu siapa? Nah, seperti itu. Kemudian dia berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh itu. Dan sebenarnya kita tidak tahu ya ini sama sekali. Tapi kalau sudah perlukan itu kan masih ada batas-batas yang ada hadisnya lagi. Bukan dia di sini tentang pembeliannya. Nah kalau begitu apakah kalian menarik atau memegang tangannya kemudian jabat tangan, mengambil tangannya kemudian jabat tangan? Rasulullah, oh nah ya saja lebih praktis, ringan jabat tangan daripada itu kan suwe kayak di apa Idul Fitri ini temu saudaranya itu. Kalau Idul Fitri itu kan dijadikan momen orang-orang itu untuk berkumpul sama saudara-saudaranya, dan itu agak susah buat saya karena itu tadi orang bukan mahram, perempuan tahu-tahu nyebleh memberi rangkul memberi badan bukan mahram dan sulit untuk menghindar. Nah, kan hebatnya kalau terjadi seperti itu ini yang bisa pelanggaran jangan diberitahu di khalayak umum, mestinya tidak begitu. Ini soal jabat tangan yang berpanggilan atau keutamaan orang yang berjabat tangan ketika ketemu kepada saudara. Wa an Sufyan bin Amsalin radhiyallahu anhu qala Yahudiyun, berkata seorang Yahudi lisohibihi kepada temannya, pada saudaranya sesama orang Yahudi, idhab bina ila hadan nabi, idhab pergi, ayo pergi bina dengan kami, dengan aku, ila hadan nabi, kepada nabi, kepada yang dimaksud Nabi Muhammad, kepada ini nabi. Jadi mereka menganggap Nabi ya Yahudi. Dan Nabi Muhammad itu juga Nabi. Fa'atanya Rasulullah SAW, maka mereka berdua mendatangi Rasulullah SAW. Fasa'alahu, maka keduanya orang Yahudi tadi bertanya kepada beliau, kepada Nabi, antiski ayatin bayyinatin, dari apa namanya, ayat itu ada tanda-tanda kenabian yang jelas. Fadzakar hadis, maka menyebutkan hadis, artinya hadisnya menyebutkan tentang 9 tanda kenabian itu disebutkan Nabi ini. Ya, ada bagian yang dimaksud ini adalah Yahudi menanyakan tentang mukjizat atau tanda kenabian Nabi Musa. Kalau Nabi Musa punya begini sampai 9, termasuk apa? Ngempet tangan terus kemudian bercahaya, ya. Nah, Nabi Musa termasuk sampai banjir di dalam dan sebagainya. Yang terkenal itu kan tongkat ya. Tongkat dengan izin Allah Ta'ala ini tongkat yang serba guna. Yang ada gitu. Pokoknya Allah perintahnya Allah. Lemparkan musuhnya Allah dari Allah. Lemparkan ke laut. Dibutuhkan asap dan asap. Tapi itu perintah. Nabi Musa sendiri kalau tutup tetap dengan apa-apa, masih ada perintahnya untuk tongkat.
biasa yang biasanya dipakai untuk menggembala kambing sebetulnya. Ada yang itu, ada yang kemudian setelah itu Nabi tidak tutup-tutupi. Memang Musa punya ini kan, Nabi mereka dari Israel. Nabi dari Bani Israel itu duanya, luar biasa ini. Cuma masa patron selama 500 tahun antara Nabi Isa yang terakhir diutusnya dari Bani Israel, kemudian selama 500 tahun itu mereka meminta kepada Allah supaya diturunkan Nabi. Ceritanya kok turunin Nabi itu mau tenang jihad, akhirnya betul karena bukan dari kalangan mereka dulu, kok contoh anak-anak orang sama Bani Israel, malah dari keturunan Bani Ismail. Akhirnya keras mereka gara-gara itu tadi, bukan dari kelompoknya ya. Kebenaran itu. Lalu Muhammad menyampaikan, kemudian kalau kamu belajar ini, Muhammad ya kamu belajar. Mukjizatnya apa? Banyak. Apa yang telah menjadikan kamu itu benar-benar Nabi sih benar-benar ada alasan itu. Hanya Nabi itu ya menyebutkan saya ini di beberapa waktu tidak menyebutkan Allah, dilarang berzina, untuk menyambut silaturahmi, tidak boleh dibakar dalam Allah sampai 9, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Disebutnya dalam hadis itu seperti itu. Ilah kaulihi sampai, dan hadis yang senada ini banyak kemudian ini sampai ucapannya, sampai ucapan dalam hadis itu orang yang tiba akhirnya masuk Islam, masuk Fakobala yadahu warijatahu. Dua orang yang tadi keduanya itu mencium tangannya Nabi dan mencium kakinya Nabi. Biar Wakola dan Nabi dan mereka berkata keduanya nashhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad, engkau itu seorang nabi. Jangan cocokkan. Kalian kitab yang ada pada mereka. Cocokkan. Dan ternyata nabi akhir zaman ini wah, masya Allah. Maka orang-orang yang ngaji dari duduk ini, wah kalau belum ngaji langsung ke YouTube. Sekarang banyak penafsiran luar biasa. Kiamat tidak ada, tidak ada istilah Allah itu maha perusak, tidak ada. Terus idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini opo. Terus dikai tafsir yo. Jadi namanya yang sudah tafsiran mulut-mulut mereka menjauhkan orang dari Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran belum ini. Ayat itu turun karpet ini, unine waktu itu ditinggalkan. Atau dianggap aturan-aturan Islam itu selaras atau senada dengan orang-orang Quraisy saja, orang-orang Arab saja, tidak cocok lah. Maaf kalau saya pinjam dulu ada tokoh di Indonesia sekarang masih hidup ini. Kalau kita pakai syariat Islam, ya sekarang orang pakai baju sempit loh. Orang enggak ada aturan yang baik selain Islam, kata mereka. Subhanallah, iman Islam, haji, profesor Islam kata mereka. Masya Allah, ini seperti ini. Orang cukup aturan Islam gitu, tidak aturan Islam terus sempit. Aturan dia lebih vulgar, so nanti mau lihat dari Islam ini. Islam pun buat mereka ini apa seperti itu. Nah, saya ini masih di komentarnya dibaca itu mengkajikan teman di Surabaya lewat WA lewat suara gitu. Kirim suara itu dia atau dia dari undangan kita dipastikan kita belum mau. Ternyata minta fotonya, kita berusaha ini pakai model ini lebih laptop mawar,
Itu misalnya hadis ini mungkin kalau betul itu sambungannya ini yang selaras atau senada dengan hadis istilah mereka tolong-tolongnya ada di kitab yang lain. Baru bersangkut nah iso betul-betul itu nggak bisa terus kita memang itu nggak bisa. Ya artinya apa yang saya sampaikan itu apa yang pernah saya dapatkan. Kalau tambah sedikit tambah sedikit itu membaca syaratnya ini saja. Syaratnya pun juga banyak tanya kepada orang-orang yang saya anggap perlu saya pertimbangkan. Nah, kembalikan di sini masuk Islam orang yakin. Intinya orang itu berarti dan jalan ini lawan dia nahu sudah. Siapa orang itu bersungguh-sungguh akan mencari kebenaran petunjuk, Allah Taala akan memberikan petunjuk. Akhirnya dia belajar ini menginginkan dia mendapatkan satu kebaikan yang akan dia lakukan akan dia dapatkan. Tapi kalau mau sekedar ngerti untuk apa itu biar tahu saja. Biar ahli kalau dalam hadis itu seperti itu orang dipanggil Allah Taala di akhirat kelak itu baik punya kalau di dunia itu menjadi usah mau balik mau balikot itu dan ikutan pidato. Saya sering kalau apa namanya pengajian monolog saya sering menyebutkan pidato. Ngaji itu ya ada hadisnya ada kitabnya. Apa yang disampaikan itu kitabullah atau sunnah. Intinya gitu atau hadis. Mau ngomong di pidato. Anti pidato di mana-mana. Bahkan jadi jualan ngomong jualan kayak belum ada orang memang tidak mengingat ya mengamalkan Al-Quran hadis kayak dia sebenarnya bisa ngomong. Kenapa melakukan itu? Tanyakan itu. Kurang lebihnya dan di bahasa sing penak. Allah dulu beli ilmu saya sampaikan kepada orang lain biar mereka orang lain tahu biar tahu sedikit ilmu yang kita berikan pada kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi orang yang memerlukan. Sebenarnya tak bohong. Allah itu tahu kok. Allah a'lamu fi syukrikum. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dalam dada kalian. Mereka itu sudah tahu semua. Bukankah kamu itu menyampaikan itu biar kamu dianggap orang pandai, beda di wong terkenal, jadi sombong mereni dan lain sebagainya. Dia itu orang yang pintar dalam hal itu. Bukankah kamu di dunia sudah mendapatkan apa? Ya sudah, dan kamu ceritakan di dunia apa? Karena akhirnya bawa surah kandung belas, surah kandung belas, ya, nyatanya sama. Dan kan di depan itu sampaikan kepada orang lain dan keperluan, tapi dijaga dengan ini ya tidak mencari dulu orang ya ingin mencari kebenaran. Insya Allah Taala tunjukkan kebenaran lewat apapun. Sementara yang kayak misalnya yang tanya kok menemui Nabi jualan sudah berbicara sudah berbicara tentang kebenaran Nabi yang akhirnya Islam menuai oleh takoi oposisi dalam kita pada Nabi kita masih tutup-tutupi ya tidak. Jadi kita akan tanya buktinya apa dia itu mengaku sebagai Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam kan dia ujian. Wahai Umar radhiyallahu anhu dan dari Umar radhiyallahu anhu Sotan satu pisah dalam satu kisah orang berkata fiha pada kisah tadi pada nauna maka kami mendekat min Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam faqbalna yadahu maka kami mencium yadahu tangannya Nabi. Rawahu Abu Dawud dan riwayat Abu Dawud. Maka tangan yang
sudah berjabat tangan dengan Nabi, telah menyentuh dengan kulitnya Nabi, ini biasanya para sahabat itu hak gawe opo-opo sing barang elek itu, oh ini malu, tangan sudah tersentuh kulitnya Nabi, orang termulia, dimuliakan Allah, maksud ambil ini tanggung, maksud dikorupsi atau sakit, umang dan lain sebagainya. Ini bapak-bapak, ibu sekalian yang saya sampaikan untuk mengenai Quran. Ifa'ahu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.